Halo bunda-bunda, assalamualaikum. Nah, jadi ini tuh video aku pertama setelah mama aku itu pulang. Nah, jadi ini tuh kemarin itu mama aku itu udah pulang lagi ke Bandung karena mama aku tuh ada urusan dan mama aku juga mau jualan gitu ya. Jadi di sini tuh aku udah berdua aja sama si adek karena suamiku juga lagi kerja. Dan jadi di sini aku mau beres-beres mumpung anak aku itu lagi tidur di ayunan. Nah, aku taruh dia di dalam ayunan aja biar dia itu tidurnya lebih nyenyak gitu ya, dan lebih lama juga karena dia udah kenyang juga, udah aku kasih mimi. Terus ini aku lagi ngelipat pakaian dulu. Ini tuh baju-baju yang udah dicuci sama mama aku sebelum mama aku pulang kemarin. Jadi ini udah pada kering, tinggal aku lipat-lipetin aja. Ini tuh ada pakaian si ade, ada pakaian aku sama suami juga. Oh ya bun, aku tuh mau sedikit cerita gitu ya curhat gitu deh. Aku tuh suka sebel banget gak sih? Kalau ibu-ibu yang lain atau kalian lah para ibu-ibu gitu ya. Kalian sebel gak sih kalau misalnya tuh suka dibilang, anaknya jangan suka digendong, ntar anaknya bau tangan gitu. Sumpah ya, kalau aku tuh kesel banget setiap ada ibu-ibu yang suka ngomong kayak gitu. Jelas-jelas aku juga ngerasain sih hal yang kayak gitu. Nah, setiap kali aku itu keluar, ya nggak tahu sih ya kebenaran aja, setiap mereka ngelihat aku ya aku lagi gendong bayi aku gitu. Aku tuh sering dibilangin, anaknya digendong terus, bau tangan tuh anaknya, bau tangan tuh, makanya nggak bisa ditinggal, nggak bisa dilepas, jadi kamunya nggak bisa ngapa-ngapain. Sering banget aku dengar omongan kayak gitu. Setiap kali aku gendong anak aku selalu aja dibilang, anaknya digendong terus, anaknya bau tangan tuh. Jujur ya, aku sering banget dibilangin kayak gitu. Sebenarnya aku kesel banget ya setiap dibilangin kayak gitu. Kenapa? Karena anak aku itu nggak setiap hari, nggak setiap detik aku gendong juga, aku gendong terus tuh enggak. Contohnya aja kayak gini. Anak aku tuh kalau lagi tidur ya aku tinggal, ya aku taruh, kadang aku taruh di ayunan, kadang aku taruh aja di kasur gitu. Ya aku tinggal beberes. Ya namanya kita punya anak ya, bentar-bentar dia nangis. Ya kalau dia lagi nangis ya pengen digendong ya udah aku gendong gitu. Tapi kan enggak, ibaratnya tuh setiap detik anak aku tuh digendong ya, kebenaran aja gitu. Pas aku lagi gendong anak aku ya orang lain liatnya pas aku lagi gendong anak aku, mungkin dikira mereka anak aku digendong-gendong mulu kali ya dari pagi sampai malam. Ya enggak gitulah, lagi yang tahu anak aku ya aku gitu. Sumpah aku tuh sebel banget ya, makanya aku tuh males gitu ya sebenarnya mau kumpul-kumpul. Bukannya aku nggak mau kumpul-kumpul, tapi ya menghindari omongan-omongan orang yang bikin pusing kepala, yang bikin stres, yang bikin emosi gitu. Jadi lebih baik ya seperlunya aja lah kalau kumpul-kumpul gitu ya. Kalau nggak perlu kayaknya aku males gitu mau kumpul-kumpul, karena ntar ada aja tuh omongan-omongan yang bikin sakit hati gitu. Jadi lebih baik aku menghindari aja udah. Lagi ini udah punya anak ya udah lebih baik aku fokus aja ke anak aku. Sumpah ya bun, maaf banget ya kalau di video ini aku tuh curhatnya tuh pakai emosi gitu ya bun, karena aku tuh bener-bener sebel banget. Ya lagian namanya juga anak bayi ya, belum bisa jalan, belum bisa ngapa-ngapain. Ya kalau nggak digendong, kalau bukan kita orang tuanya ya terus siapa lagi? Terus siapa yang mau gendong anak aku? Ya kali anak kita nangis jejeritan terus mau kita diemin aja. Kan gak bisa kayak gitu juga. Ya kalau dia cuma merengek-merengek kecil mah kadang sama aku juga dibiarin. Aku tinggal pipis, aku tinggal masak, aku tinggal beberes. Jadi maksud aku ya nggak perlu lah ngeluarin omongan-omongan yang kayak gitu. Nah, kalian tuh nggak ngelihat kita itu 24 jam gitu. Jadi kalian tuh nggak tahu kegiatan kita tuh kayak gimana. Jadi nggak usah lah dengan ngomongin omong-omongan yang kayak gitu. Bikin sakit hati tau nggak? Kesel banget. Kira-kira kalau menurut kalian tuh gimana sih bun? Emang benar gitu ya anak bau tangan? Kayaknya itu apa sih bau tangan? Gak ada pun bayi bau tangan. Ya namanya bayi ya dia butuh ibunya.
Terus apa salahnya? Ya kalau bayi bisa jalan mah dia udah jalan kali. Gitu deh bun ceritanya. Maaf ya kalau di video ini aku tuh emosi gitu ya. Ceritanya sambil marah-marah ya bun. Karena aku tuh bener-bener kesel banget. Emang sih nggak semuanya kayak gitu. Banyak juga sih yang ngerti gitu ya. Ya cuma pas denger omongan-omongan kayak gitu suka kesel aja gitu. Biasa kalau kita bertetangga itu pasti banyak banget orang-orang yang rumpi, yang ngejulitin kayak gini kayak gitu gitu ya. Ya udah sih nggak apa-apa sih. Makanya aku lebih baik kalau nggak ada kerjaan mendingan aku tidur gitu ya. Aku beberes daripada ngumpul-ngumpul nggak jelas. Yang ada bikin penyakit hati aja. Oke bun, lanjut. Ini aku mau cerita kerjaan rumah lagi. Ternyata setelah punya anak itu kayak gitu ya. Jadi apa-apa tuh serba buru-buru gitu. Mandi buru-buru, makan buru-buru, beberes buru-buru. Kayak sumpah ya, aku nyuci baju aja kayak terngiang-ngiang suara anak aku tuh lagi nangis gitu. Pas aku cek, padahal dia lagi anteng tidur, dia nggak nangis sama sekali. Terus aku kayak ya sedapat-dapatnya aja gitu beberes rumah. Ya alhamdulillah sih, kadang kalau anakku lagi anteng ya anteng gitu ya. Kadang-kadang juga aku nungguin ayahnya dulu pulang gitu. Kalau ayahnya udah pulang kerja baru deh aku ngapa-ngapain gitu. Kalau misal dia nggak susah tidur gitu ya. Gitu. Oh ya bun, di sini tuh ada gak sih yang pas punya bayi gitu, tapi kalian tuh nggak begadang? Karena aku itu bener-bener aku tuh begadang ya dari dia lahir sampai dia sekarang tuh umurnya udah 1 bulan lebih. Aku tuh masih begadang bun, karena anaknya ya nggak tahu deh. Banyak yang bilang sih sampai umur 3 bulanan, ada yang bilang sampai 4 bulanan itu masih begadang katanya. Boleh dong bun cerita-cerita di komen kalian yang udah punya newborn, yang baru punya newborn, atau pengalaman kalian kemarin-kemarin waktu punya newborn gitu. Karena benar-benar apalagi sekarang kan mamaku udah pulang ya, jadi aku tuh sering begadangnya sendirian, kadang sih digantian juga sama suami. Cuma kadang-kadang ya kasihan juga sama ayahnya, karena ayahnya tuh suka kerjanya berangkatnya rada subuh, jadi kalau misalnya suka gantian ya aku kadang suka kasihan ke ayahnya gitu ya, ngantuk terus kerja. Tapi kadang-kadang dia juga mau sih bantu gantian ngejaga dede gitu. Tapi alhamdulillah suami aku suka sih ngajak anaknya main kalau dia pulang kerja gitu. Pulang kerja atau dia lagi libur, dia selalu ngajak main anaknya gitu deh bun. Oke bun, kayaknya segini aja deh cerita aku, curhatan aku. Ntar aku curhat-curhat lagi deh. Oke bun, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe dan share juga ya. Terima kasih bunda-bunda yang udah nonton video aku sampai habis. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.